Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Linda Nopriani. Saya mengajar Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri Darmasraya. Sekaligus saya peserta PPG Daljab tahun 2022 Angkatan 1. Pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran sebagai salah satu syarat ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 Angkatan 1 dengan judul materi Adil dan Jujur di kelas 11 IPK. Ikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Masya Allah. Semoga dalam mengikuti PBM hari ini semua dalam keadaan sehat dan semangat. Amin. 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 Baik Ananda, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, silakan terlebih dahulu Ananda membaca doa. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga doa kita hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ada yang tidak hadir hari ini? Oke, sekarang Ibu absen ya. Sebelumnya Ibu mengambil absen. Bagaimana dengan kehadiran Ananda pada hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya. Sekarang Ibu cek satu persatu. Aula, Aulia, Dilayana, Gusnita, Indah, Oke. Sekarang masuk materi kita pada hari ini. Silakan semuanya letakkan tangannya di dada. Nah, ikuti instruksi dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat, Sehat-sehat, semangat-semangat, semangat-semangat, siap belajar. siap belajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, Ananda, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kepemimpinan. Oke, sekarang Ibu ingin melihat bagaimana pemahaman Anda tentang kepemimpinan. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Bu, Ya, silakan Aura. kepemimpinan adalah orang yang diberi amanah untuk dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Bagus sekali. Oke. Ya, untuk pertanyaan kedua, ya siapa lagi yang ingin menjawab apa syarat-syarat menjadi pemimpin? Ya, silakan Gusnita. Yang pertama mempunyai kemampuan yang luas, yang kedua mempunyai akidah yang lurus, yang ketiga mempunyai komitmen terhadap umat, yang keempat bersikap adil dan jujur. Bagus sekali Gusnita. Nah, berikan aplaus untuk Aura dan Gus. Oke, satu lagi pertanyaannya. Apa pertanyaan ketiga? Nah, apa saja ayat-ayat yang terkait dengan kepemimpinan? Bu, Ya, Santi. Al-Imran ayat 26, An-Nisa ayat 58 dan 59, dan Al-Baqarah ayat 247. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Oke, Ananda. Nah, sekarang perhatikan ya materi kita pada hari ini
yaitu tentang adil dan jujur. Dari minggu kemarin dapat Anda pahami dengan baik. Sekarang kita masuk pada materi hari ini. Jadi sebelum kita membahas materi kita, terlebih dahulu Ibu ingin menanyakan apa perilaku yang Anda lakukan jika Anda terpilih menjadi pemimpin. Adil dan jujur. Adil dan jujur. Bagus sekali. Oke, hari ini kita membahas tentang adil dan jujur. Oke, sebelum kita masuk pada materi ini, ya terlebih dahulu Anda perhatikan KD ya dari materi yang kita bahas, yaitu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran tentang adil dan jujur dalam surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10, surat An-Nahl ayat 90 sampai 92, dan surat An-Nisa 105. Oke, sekarang kita perhatikan surat Al-Maidah ayat 9 ayat 8. Ya, perhati ke depan. Nah, ini adalah kompetensi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran tentang adil dan jujur, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10, surat An-Nahl 90 sampai 92, dan surat An-Nisa ayat 105. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti Ananda Ibu bagi beberapa kelompok ya. Jadi ada tugasnya mengerjakan LKPD nanti dalam setiap kelompok. Jadi setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, yaitu melalui kegiatan diskusi dan penggalian informasi, Ananda diharapkan dapat menunjukkan surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10, surat An-Nisa 90 sampai 92, dan surat An-Nisa ayat 105. Yang kedua, Anda dapat mencari arti mufradat yang terkait dengan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, Anda dapat menemukan pengertian adil dan jujur, kemudian cara mewujudkan adil dan jujur, seterusnya hikmah adil dan jujur. Kemudian nanti Ananda dapat mempresentasikan hasil diskusi Anda ke depan. Oke, sekarang perhatikan dalam surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Siapa yang bisa membacakan surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 ini? Ibu. Ya, silakan Regita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Masya Allah, ya bacaan yang luar biasa sekali. Oke, perhatikan lagi apa ayat yang terkait ya, tentang adil dan jujur dalam surat Al-Maidah 8 sampai 10. Siapa yang tahu?
Bagus sekali. Itu kata al-tawamina. Oke, yang kedua. Tanya ayat tadi. Oke. Nah, dalam surat yang dibaca oleh Ridita tadi, surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10, siapa yang tahu apa arti mufradat yang terkait ya tentang adil dan jujur? Bu, ya silakan. Tawamina artinya penegak keadilan. Nah, bagus sekali. Siapa lagi? Bu, ya silakan. Syuhada al-qis artinya menjadi saksi yang adil. Bagus sekali. Ada lagi? Ya, silakan. Wala yajriman artinya janganlah mendorong kamu kepada saling. Bagus sekali. Oke, nah perhatikan ya. Nah, ayat yang berkaitan dengan kata adil dan jujur dalam surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Itu ada kata qawwamina, artinya adalah penegak keadilan. Yang kedua syuhada bil qis, artinya saksi dengan adil. Yang ketiga wala yajrimannakum, janganlah mendorong kamu membuat dosa. Yang keempat uang Anda telah menjanjikan ajrun, pahala, dan kazabu, artinya mereka mendustakan. Sekarang Ananda akan dikasih tugas yaitu mengerjakan LKPD. Jadi terlebih dahulu silakan Ananda ya nanti duduk ke kelompok. Jadi dibagi 3 kelompok ya, karena ayat ini yang mendapatkan surat adil dan jujur ini yang kita bahas yaitu ada 3 ayat, maka ibu bagi 3 kelompok. Silakan Ananda berhitung 1 sampai 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, bagus sekali. Oke, silakan duduk per kelompok. Ya, di sini kelompok 1, sini kelompok 2, dan di belakang di kelompok 3. LKPD sudah dibagikan ya dengan kelompok masing-masing. Ya, ini kelompok 1 membahas tentang surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Kelompok 2 surat ayat 90 sampai 92. Dan kelompok 3 surat An-Nisa ayat 105. Silakan Anda kerjakan ya pada lembar kedua sesuai dengan instruksi yang ada di dalam LKPD. Oke, sekarang persilakan Anda untuk mendiskusikan dengan teman-temannya. Di dalam surat Al-Maidah ini kita cari pengertian surat Al-Maidah pasal 10 ini kita mencari pengertian adil dan jujur, cara memberikan adil dan jujur dan dihimbau. Jadi pertama kita mencari pengertiannya dulu, baru kita dapat mengartikannya. Baiklah teman-teman, mari kita cari pengertian cara mewujudkan dan hikmah adil dan jujur dalam surah An-Nisa ayat 105. Bu, kami mau nanya, Bu. Pertanyaan Ya, siapa membantu presentasikan? Enggak. Nah, satu aja. Aura. Kelompok 2? Sofia. Kelompok 3? Medan. Sudah selesai ya mengerjakan tugasnya. Sekarang silakan Ananda untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Nah, mulai dulu dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya.
menurut Quran surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Jujur adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan fakta atau kebenaran yang ada di lapangan. Adil adalah perilaku atau sikap di mana seseorang tidak berpihak secara subjektif atau selalu menilai secara objektif dan memenuhi semua hal setiap orang sama beratnya. Dan yang kedua, cara mewujudkan adil dan jujur di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Yang pertama, tegakkanlah keadilan karena Allah. Yang kedua, tidak membiarkan kebencian menguasai diri. Yang ketiga, hikmah adil dan jujur. Hikmah adil dan jujur menurut Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Yang pertama, akan diberikan pahala dan diampuni dosa-dosa bagi orang yang berlaku adil dan jujur. Yang kedua, Allah akan memberikan ganjaran neraka bagi orang-orang yang tidak berlaku adil dan jujur. Yang ketiga, dengan berlaku adil dan jujur, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah diskusi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Sofia Lestari dan teman saya Zela Triana. Selanjutnya Regita, selanjutnya Santi. Baiklah, saya ingin membacakan hasil diskusi kami tentang pengertian adil dan jujur. Menurut Quran surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Pengertian adil dan jujur menurut Quran surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 yaitu perbuatan yang baik diiringi dengan menjauhkan perbuatan keji dan buruk. Berbuat kebajikan kepada kerabat, berbuat adil kepada siapa aja. Yang kedua, cara mewujudkan adil dan jujur. Berbuat kebajikan kepada kerabat, menepati janji dengan Allah, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan Allah. Yang ketiga, hikmah dari adil dan jujur menurut Quran surat An-Nahl ayat 90 sampai 92, yaitu mendekatkan diri kepada pintu surga, hidup akan tenang, mendapatkan kepercayaan dan simpati dari orang lain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Itu ada teman-teman saya di sana. Umum, Sheila sama Ida. Jadi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 65 ini yaitu pengertian adil dan jujur. Pengertian adil dan jujur yaitu perilaku seseorang yang sesuai dengan fakta, sedangkan adil sikap seseorang yang tidak pernah berpihak secara subjektif dan selalu menilai secara objektif. Cara mewujudkan adil dan jujur yaitu menjadi penengah di antara kedua belah pihak yang sedang ada keributan tanpa membalas satu sama lain, yaitu dengan cara adil membantu supaya mereka berdua menjadi damai kembali. Hikmah dari adil dan jujur yaitu menjadikan diri lebih tenang, mendapatkan empati dan simpati orang lain, dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Baiklah, sampai di situ dulu hasil dari presentasi diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 yang sudah menampilkan hasil diskusinya, mari kita berikan aplaus. Baik Ananda,
Tadi Ananda sudah menampilkan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Ada pertanyaan sampai di situ? Sudah paham semuanya? Insya Allah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang kita menyimpulkan dari materi yang kita bahas tadi, yaitu tentang adil dan jujur dalam surat Al-Imran 8 sampai 10, surat An-Nahl ayat 10 sampai 92, dan surat Al-Ahzab ayat 45. Baik anak-anak, jadi dari hasil diskusi Anda pada hari ini, mari kita sama-sama menyimpulkan pembahasan kita tentang adil dan jujur. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan ya tentang adil dan jujur ini? Nah, silakan Novita. Dari penampilan teman tadi, saya dapat menyimpulkan pengertian adil dan jujur, yaitu jujur adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan fakta atau kebenaran yang ada di lapangan. Sedangkan jujur adalah perilaku atau sikap di mana seseorang yang tidak berpihak secara subjektif dan selalu menilai secara objektif dan memenuhi semua hal setiap orang sama beratnya. Bagus sekali. Oke, siapa lagi yang ingin menambahkan kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini? Siapa lagi? Ya, silakan Rita. Dari hasil diskusi kami tadi, dapat saya simpulkan bahwa cara mewujudkan perilaku adil dan jujur di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 105 adalah menjadi penengah di antara kedua belah pihak yang sedang ada keributan tanpa membela satu sama lain, yaitu dengan cara adil, membantu supaya mereka berdua menjadi damai kembali. Nah, berikan aplaus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan Regita. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan hikmah dari adil dan jujur, yaitu mendekatkan diri kepada pintu surga, hidup akan tenang, dan mendapatkan kepercayaan dan simpati dari orang lain. Bagus sekali. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini, bahwa kita dituntut untuk berlaku adil dan jujur kepada siapapun tanpa membeda-bedakan seseorang. Kemudian orang yang bisa melakukan berlaku adil dan jujur, dia akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.